Subscribe dan jangan lupa like jauh, oi. Ini pakai motor uang. Ya, jangan dong, ntar bunyi gitu kan. Oke, halo guys, welcome back to my channel lagi K17. Ya, kali ini kita podcast lagi bersama Ito. Ada orang. Bodoh amat, gua gak peduli. Jadi ini FYI kita tengah jalan guys, karena jalan lagi tutup gitu kan. Jadi gua pede untuk depan jalan. Ya, ini mohon maaf ya kalau misalkan lightningnya nggak ada karena memang belum punya lighting. Jadi yang mau sponsor lighting boleh. Nggak apa. Ada orang. Boleh lah, boleh. Bodoh amat, gua nggak peduli. Ini mau ada orang gitu. Oke. Mana gue mana? Di depan gue mana anjing? Tahu gue sebenarnya dia tinggal dikit ya. Oke. Jadi setelah sekian lama gitu kan kita Free Palestine. Tiba-tiba Free Palestine ini. Batuk anjing, batuk. Aduh. Bangsat. Lu mau mati ya. Kasihan dong Pak, lu jauhan banget sih. Itu kelihatan muka gue no. Enggak, lu kemajuan dikit dong. Udah nyantai. Majuan dikit anjing. Itu lu juga di ujung anjing. Maju dikit anjing. Udah, Iya, ini udah. tuh. Maju dikit. Udah. Maju dikit enggak? Maju dikit. Iya. Maju dikit. Udah. Apa anjing? Anjing itu enggak maju, maksud itu cuma bangku yang dia di depan. Itu no, gue udah masuk nah. Gila. Ya udah lah ya. Hah, jadi sehat toh. Alhamdulillah. Yuk, sini apa? Kedengeran cuy, soalnya cowok majuan. Gue tahu itu YouTuber masih magang anjing. Alhamdulillah. Audio nggak ada, lighting nggak ada, lighting udah lighting HP doang tuh. Itu aja tuh di warung Madura. Apa aja? Son. Son anjing, Madura ada Sony. Mana bego sama Meki Madura. Maju dikit dong. Ah, Anjing ribet lu. Udah tuh. karena maksingin dikit lu apa gue bilang kesingin dikit itu jomplang anjir. Itu jomplang. Sama aja no anjing. Gitu dong. Kita baru kedengeran suaranya. Jadi kita mau ngomongin apa toh? Nggak tahu orang podcast dadakan anjing. Ini podcast tiba-tiba, dadakan no. bener. Dadakan banget cuy, tiba-tiba gue kayak apa ya, jalan tutup kan. Ini tadi gue tuh lagi di dalam gitu kan. Terus tiba-tiba nih bocah apa namanya? Pak, depan yuk ya bang gitu. Ah, depan apaan? Jalan raya gitu kan. Ada orang. Oh, Bang Tole itu Bang Tole. Aduh, ini ada nomor rumah lagi, ntar gue edit lah, gue tutupin lah aja. Udah yang mau nyokin aja. Yang mau nyokin aja sembarangan lu. Anjing, jangan dong. Ya, ntar kalau udah gede, ntar lagi bahaya coy. Amin, kita punya gede amin. Amin dong. Amin anjing, gue bilang amin cok. Oke. Tantenya apa Bang Tole? Nggak ada apa aja. Jadi kesibukan apaan Pak? Belum ada, masih nganggur. Masih nganggur. Masih nganggur infoloker kalau ada. Infoloker kalau ada tuh. Kenapa Pak? Jatuh anjing dia. Bencana gitu. Mana tinggal tua-tua lagi tuh minuman. Kopi guys, kopi. Bukan minuman yang hammer itu bukan. Ini lu beli berapa botol? Nggak usah ngadi-ngadi dia berapa botol. Nggak demen gue gitu kan. Udah barhan. Tapi demen dulu. Dulu gue demen minuman kayak gitu. Cuman ya masa-masa muda lah ya. Emang gue tua. Oh, gue masa muda kayaknya nggak gitu. Muda lu tuh dikurung. Lu muda dikurung Pak 6 tahun. 6 tahun ya? Enggak dong, kan sama cabut-cabutannya tuh. Berarti cuma berapa tahun? FYI guys, ini kan jadi setelah podcast yang kemarin pesantren nih ada sebenarnya ada obrolan lagi gitu kan di belakang yang kemarin gitu. Kemarin kan kita ngulik guanya ya, sekarang kita ngulik dia gitu guys ya. Jadi di pesantren ini guys, kalau kalian mau tahu guys ya, ada satu santri gitu ya, yang cabut itu diwajarin sama musrif gitu, sama ustadz gitu ya, diwajarin. Kenapa? Jujur li ya, ini bocah bandel cabut doang. Cabutnya dia itu bukan main warnet, enggak. Terus makan aja sih biasanya Pak, bocah-bocah cabut ngapain sih biasanya? Apa ke warung masih gue. Masih PS, warnet gitu lah pokoknya kan. Tawuran atau enggak apalah, pacaran gitu kan. Enggak. Tahu enggak dia ngapain? Pulang ke rumah ketemu mak minta duit udah pulang lagi. Balik lagi ke asrama.
Jadi yang cabut cuman nggak sampai sehari cabut ya guys, cabut cuman berapa jam doang itu balik lagi. Jatuhnya bukan orang tua yang jenguk. Iya bukan orang tua yang jenguk, apa sih namanya bahasa orang kalau jenguk tuh apa? Mudip. Oh ya mudip, bukan orang tua yang mudip gitu loh, tapi dia yang mudipin orang tua gitu loh, mentang-mentang ya lumayan sih. Dan ya jujur ya guys ya, gue pernah sama dia nih kayak sebulan setelah gue masuk pesantren deh, tiba-tiba nih orang ngajakin gue, Pak cabut gak? Gue mau balik nih. Lu mau ikut nggak? Gue mau Iya. cabut nih. Lo mau ikut juga, gue mau cabut nih. Lu mau ngapain gue bilang gitu? Mau ke rumah ngambil motor. Wih gila, ngambil motor cuy. Ayo dah ayo gitu. Kita yang duduk berapa Pak? Hah? Yang duduk berapa kita? Ceban berdua. jalan kaki. Jadi kita dari ini tuh siang-siang tengah siang bolong. Jadi ini buat adik-adik semua yang di pesantren adik. Ya. gue tit gitu ya, takut tit gitu ya. Untuk yang pesantren gitu kan ada namanya jam tidur siang gitu ya, jam tidur siang itu kita berdua tuh cabut di jam tidur siang gitu saat tempat itu bener kan, lagi abis sholat zuhur ya, Terus makan. ya pakai abis sholat zuhur berarti kan, abis sholat zuhur makan, kita diem keluar gitu kan, terus naik angkot langsung. Jadi dia pintar gitu kan, Pak tunggu dalam Pak. Gue dulu kita kalau gue sini langsung lari ya. Beneran nih di depan jalan pura-pura gini nih. Ini jadi gini guys ya, ini gini depan langap longok ada angkot cici gitu cici gitu kan, langsung gue lari langsung naik angkot. Jujur aja dia mah enak gak ngos-ngosan, gue masuk angkot ngap-ngapan. Dan itu naik angkut cuman ya Allah Sampai mana? Sampai pintu keluar tol doang Pak. iya. Pintu keluar tol pintu masuk tol Jati Asih gitu kan. Pintu masuk tol Jati Asih doang. Kita jalan tuh habis itu kenangan adit lagi nih. Jadi gini, goceng lagi kita nggak buat apa? Buat rokok. Jadi kita ceban nih, goceng buru naik angkot karena deket ya kan. Terus goceng lagi di rokok 2 batang. Jalan kita. Berapa kilo ya ada kali? 4 kilo ada kali ya? 4 kilo lah ada. Lebih lah. Ya 4 lebih lah karena kan ujung gitu kan. Adalah 4 kilo lah kurang lebih ya, 4 Dari kilo. Jati Asih ke Kalimalang. Iya kali. Enggak Kalimalang. Masih Galaksi ya. Galaksi mah galaksi ujung Pak. Galaksi ujung. Jadi kita jalan kaki itu kurang lebih 4 kilo guys. 4 kilo jalan kaki gitu kan. Cuma modal rokok sebatang. Sampai rumah. Awal-awal tuh dia ini kayak, Pak gua aus Pak, gitu dia bilang ke gua kan. Cuma gua kayak mancing-mancing, ya kayak gini mah jangan minum, gua cepet habisnya minum, ini ngerokok kita sambil jalan. Nurut anjir, langsung beli 2 batang. Konyol orang ini cok, orang ini konyol sekonyol ya cok. Ini maaf ya kalau ada soal motor berisik, enaknya tidur kita lagi di luar gitu kan. Emang konyol orang ini. Orang gua aus ya, butuh air. Gue bilang ya, beli rokok aja udah, minum mah di rumah gue nanti gampang. Kan gue nggak tahu rumahnya, gue kira sedekat gitu kan. Anjir, jalan 4 kilo, gue sampai rumah dia, gue 1 botol, gue sendirian anjir, saking ausnya gue gitu kan. Nah, jadi nih dia di dalam kan tuh di rumah gitu kan, gue duduk di depan teras lagi nungguin gitu, gue nggak tahu dia ngapain gitu kan. Terus gue melihat motor dia tuh kayak ada janggal gitu. Jadi gue ngeliat motor dia tuh kayak ada janggal. Kenapa ada yang janggal? Kok di motornya tuh ada karet gitu? Kan kain ya? Ini daster robekan. Oh iya, bener kain kan, kain gitu kan. Ada kain nih, tiba-tiba ada kain. Ini motor sakit tapi diapain nih? Kok ada kainnya gitu kan, diikat-ikat gitu. Jadi FYI buat yang mau, ini adalah beat karbu tahun 2000 berapa? 2000 berapa ini udah lama banget. Ini pokoknya beat yang karbu lah, yang lama gitu, yang lama. Ntar gue tongol di sini. Teng. Nah, jadi dia ini motornya nggak punya sadar 2. Ada tapi nggak ada pernya. Kan disela Pak. Iya, jadi tuh kalau nggak diikat standar 2-nya turun. Kretek nyeret, makanya diikat biar kagak turun standar 2-nya. Kita kan disela Pak. Nah, ini, Pak. Hah? Disela kan yang ini kita. Salah, makanya di standar 2 dilepas kainnya. Standar 2 juga kita nggak kita naikin enggak. Hah?
Kan standar 2 kita kayak Vespa pak. Injek. Iya nggak ada tumpuan nih kan nih kayak motor sekarang nih buat jadi FYI guys ini pakai motornya dia gitu standar 2 kan ini kan bisa nih. Ada motor Wait, ini kan standar 2 nih ya kan standar 2 maksud gue kan kalau waktu itu kan standar 2 nggak bisa pak nggak bisa standar 2 orang gitu kan Oh, iya. kita kayak Vespa kan ceklek doang gitu kan lu pegang motornya gue nggak salah Kagak berdiri kayak begini standar 2 iya cuma kan gua ikat sama ini karena standar 2 nya tuh kan normalnya motor standar 2 kalau dilepas kan naik tuh dia kalau gua udah nggak ada pernya jadi kayak dilepas tuh turun ke bawah turun lagi iya jadi makanya diikat ada orang parah juga gila cuek gua mah stop dulu pak stop dulu udah kita ngobrol bentar nih potong ayo pause dulu deh. Oke lanjut guys, tadi di pause gagal ada orang lewat dia takut malu sih tempatnya malu. Ini bocah maluan cok. Sumpah face-nya nggak rata cok. Ini oke, ini udah mendingan lah ya, ini udah terang gitu. mata gua pusing pak ngeliatnya sumpah Ya udah nggak sih tuh, gua aja, kan gua ganteng. Ini mana? Motor standar Motor standar 2. Oke, udah nih, pokoknya jalan tuh kita. Diket dulu lagi tuh standar 2 itu sampai asrama. Lo taruh motor mana sih? Lupa. Hah? Lo taruh motor di mana? di kuburan Kamu di kuburan? Emang di kuburan? Gue lupa nih. yang rumah Bernard Pokoknya jadi karo badak iya kuburan gue tahu. Memang saya bukan kuburan. Pernah sempat di situ terus pindah lagi kemana ya? Oh ke warteg. Nah di warteg cowok awalnya pengen kuburan cuma kan kayak kriki ya sih itu kayak ya emang sih siapa juga yang mau maling motor udah butut jelek gitu kayak apa ya Masih ada anjing itu motor gue hilang buktinya. oh iya motornya emang gak ada maling ya iya bos gue tapi saat itu ya makanya lo bayangin aja masih hilang kan walaupun udah butut gitu kan karena kabu gitu kan taruh di kuburan kan nggak ya akhirnya di warteg ditipin di warteg tuh sama dia tuh ya kan. Nah udah nih ya kan di situ udah kita itu cabut pertama gue diajarin sama dia dan setelah itu semua kan jadi gue tuh asrama bukan cuma asrama doang gitu, gue ada sekolahnya juga, SMA juga ada gitu kan. Sekolah formalnya ada gitu kan. Karena dia tahu gue ngerokok, dia juga nih yang ngajakin setelah pulang sekolah. Jadi gini guys, sekolah nih normal, ya gue tuh satu kelas sama, satu kelas sama lo. Nggak beda lu IPA kan? Gue IPS kan. Oh beda kelas IPS 1 IPS 2. Gue IPS A, lu IPS B ya. Pokoknya gue IPS sama IPS itu sama dia kan. Pas pulang nih, tak gue panggil botak kan, gue botak sekarang dong nih sama gue gondrong. Biasanya dulu panggil botak, tak lu kemana? Lu langsung ke asrama. Ya karena gue anak baru dan gue nggak tahu apa-apa jadi kayak ya udah deh gue ikut aja, lu mau kemana gitu kan. Jadi yuk kita ke Gubuk yuk, ke abah siapa sih? Eyang ya, Engkong, oh yang Engkong. Gubuk Engkong yuk, Gubuk Engkong. Hah? Gubuk Engkong di mana tuh? Ada dia yuk di belakang. Belakang set. Oh enggak, itu waktu itu gue lagi di warung apa? Pok Army. Iya, Pok Army yang gue podcast sebelumnya tuh nasi goreng 1000. Oh enggak itu mah Malin anjir. Oh iya Malin. Jadi gue dari situ tuh gue di situ dulu tuh di nasi goreng 1000 tuh dulu tuh, maaf ya ada orang lewat. Nasi goreng 1000 dulu tuh. Nah dari situ tuh dia ngajakin gue. Lu ngerokok kan tak? Ayo, bakal dulu yuk. Jujur aja ya, di situ gue gak jadi sama sekali. Ya karena di sebelumnya gue ceritain kan yang pas itu bisa nggak sih? Gue lupa podcast yang mana, pokoknya kalian cari aja tuh yang gue pokoknya sama sahabat-sahabat gue ada dia sama Gani sama Jaki, gue lupa. Kacot buat anjing. Kata gue, ada king. Gue lupa pokoknya di podcast yang mana ada tuh gue bilang pokoknya gue nggak dijengukan selama berbulan-bulan kalau nggak punya duit. Ini anak berbaik hati gitu kan, karena di itu nemenin dia cabut, dapat duit deh kan tuh, karena nemenin maknya gitu kan. Dibeli rokok lo tuh gue, dan gue tuh jujur ya, gue masih inget banget vibes-nya, rasanya abis hujan, itu kan tanah terus jadi gubuk, kayak bau tanah gitu, iya, bau hutan anjir, iya terus itu batu sama kayu gitu kan, dan gue masih inget banget rasanya, feelnya, vibes-nya gitu kan, kayak karena bangku tuh pendek, kayak gini, kayak gue nih sekarang nih, terbuatnya dari bambu, iya. Nah, terus kan terpal gitu kan. Pokoknya bener-bener literally yang gubuk gitu. Gubuk di halaman rumah orang tua yang udah tua banget tuh, sepuh lah gitu kan. Iya, udah tua kongkongan.
dan nenek, jadi di suami istri dan tinggal di situ berdua. itu pun rumahnya di antara rumah-rumah yang udah bagus, udah modern, Iya, cuma rumah dia doang yang masih gubuk. Enggak, bukan gubuk sih rumahnya. Iya, rumah, tapi Rumahnya rumah, udah, cuman masih ada gubuknya, walaupun rumahnya tuh udah agak tua gitu loh. baik betul dia kalau lagi ada forma, lagi dia kan apa sih hidup di situ tuh dia dibiayain sama ustadz, jadi kayak ustadz tuh kadang suka nyumbang buat hidup. Jadi dia kalau emang dapat makanan gitu kiriman ya, terus ada yang nongkrong di situ ngerokok anak santri itu pasti ditawarin makanan sama dia, jadi nih makan gitu. Dan itulah kenapa diterima banyak di situ, walaupun gua saja cuma ditawarin teh. Gue nggak tuh ditawarin teh gua. Jadi gue pulang sekolah diajak sama dia, ini diculik sama dia gitu kan, ke gubuk. Dan kebetulan tuh si ibunya ya, si neneknya itu tuh keluar gitu kan, bujang gitu kan, anak-anak gitu, ini nih teh nih sambil ngeteh, dan beneran dikasih teh teko sama gelas kecil gitu kan. Kita jadi FYI itu beliau itu dia kan ke rumahnya tuh kayak tembok gitu ya, tembok doang. Dia itu hidupnya di dalam bener-bener tanah. Ini bukan tanah, jadi dia kayak masak masih pakai kayu, lampu masih pakai lilin. Bukan lilin kali, apa namanya tuh? Enggak, bener lilin, bukan lentera kayak gitu, bukan lilin. Anjir. Jadi dia beli lilin di warung. Terus di tembok tuh ada kayak tempatnya berdiri gini kayak gitu. Terus itu, terus tidurnya juga dia tuh masih pakai ini ampak apa sih? Alas-alas itu. Bambu. Enggak, kayak terpal, terpal, kayak krek. Karpet. Apa sih? Anyaman. Iya, anyaman. Itu tidurnya dia. Beliau tuh. Wah, Masya Allah banget. Hidup umur sederhana banget gitu. Iya. Sederhana banget. Dan apa ya? Kayak merangkul banget tuh, merangkul anak-anak muda. Karena gitu. Kita tuh suka nongkrong di situ tuh karena kita punya inisiatif buat pasti kayak nemenin. Iya, nemenin karena ajak ngobrol. Jujur li, gue nggak tahu ya dia punya anak atau enggak, gue nggak tahu. Dia punya mantu atau cucu atau cicit, gue nggak tahu. Literally emang dia cuma berdua doang di situ, atau memang dia nggak dikasih rezeki sama Allah untuk punya keturunan, jadi cuma berdua, atau ya gue nggak tahu ya. Intinya literally kita di situ tuh rame-rame tuh cuma buat ngajak ngobrol, walaupun ya ketika dia memang lagi sibuk kayak cuma naruh teh, kita ngobrol asik sendiri gitu kan. Mereka lagi sibuk entah masak singkong lah, entah masak apa gitu kan. Ya kita ngomong kasar-kasar sih ya, jadi contoh lah ya kita berisik banget gitu loh, walaupun cuma ngerokok doang gitu loh, yang setengah bungkus itu harus buru-buru habis tuh, harus buru-buru habis tuh. Karena kan nggak mungkin dibawa ke asrama, mati gitu di asrama tuh. Dia dulu tuh ada cerita juga tuh di gubuk-gubuk gitu. Ya, jadi ini kelihatan kan? Kedengeran. Jadi tuh dulu kita pas lu nggak ada atau emang belum masuk gitu ya. Jadi gua doang gitu sama siapa, Ramsah, Yudi, Patul gitu, Jawir. Kita nongkrong di situ. Tiba-tiba ada satu ustaz kayak kok ada bisik-bisik di bocah nih gitu. Soalnya satu orang mantek. Terusin gitu kan. Akhirnya karena nenek itu lagi di luar ya. Jadi udah kalian ke belakang rumah gitu. Biar nenek nanti pura-pura nyapu gitu. Jadi kita ke belakang. Nah terus kita denger tuh ustadznya nanya, "Nek, tadi ada anak-anak nongkrong ya?" Enggak, kayaknya orang saya lagi nyapu di sini sendiri. Jadi kayak beneran dilindungin gitu kayak wah makasih banget sih itu kita. Ya gue nggak tahu ya ini pandangan kayak itu positif atau negatif, cuman ya gue tau lah kita tuh masih muda gitu, kita juga masih muda gitu kan, kita masih pengen ya gimana sih namanya anak muda gitu kan, bandelan tuh wajar, cuman kita di saat itu tuh ya coba deh kalian di posisi kayak kita gitu loh. Kalau kita kan dulu bader di pesantren mah normal, kalau sekarang kan pesantren yang badernya nggak ngotak. Iya, kalau dulu kan kita pesantrennya yang bader. Iya. Kalau sekarang pesantrennya yang bader. Ustadznya. Iya. Pokoknya ustadznya. Katanya emang nggak ada pak. Ustadznya yang bader. Gitu kan. Untung di zaman kita dulu pas masih mondok nggak ada yang gitu. Jadi ya sebenarnya kenapa sih zaman kita itu ya karena kita itu pembangkang dulu tuh. Kita tuh dulu pembangkang, terus kita juga memang mental baja gitu. Udah kata kayak ya gimana ya, Ustadz juga mau usil kita juga mereka takut gitu loh. Karena kita selain pembangkang kita juga punya prestasi gitu loh. Walaupun memang ya bandelnya lebih gede dibanding prestasinya gitu kan. Tapi ya coba deh, gue kalau gue ngeliat yang sekarang ya,
jujur ini kita bahas sedikit ke arah sana ya. Yang gue lihat itu adalah yang pertama mental yang apa ya, udah mulai turun, takut akan ancaman, terus tergiur akan ajakan, entah itu uang, entah itu nilai or anything. Ya kita memang senang gitu kan dapat nilai bagus, cuman kita tuh ada tantangan tersendiri, maksudnya kayak kita ngelakuin apa yang contohnya positif gitu loh, entah itu hafalan, entah jatuh tuh ya positif motor ya, ya pokoknya. Jadi kalau kita tuh dulu tuh dapat nilai plus itu tuh ya kalau enggak ngafalan ya paling maju ke depan itu nilai plus gitu loh kalau kita ya. Cuma kita nggak tahu ya untuk zaman sekarang ya, mungkin kalian para korban yang merasa pernah jadi kayak gitu karena ustadz-ustadz bandel, ya bolehlah share di kolom komentar dengan akun-akun yang mungkin akun-akun yang enggak ya namanya aneh lah gitu kan. Ya kalian boleh menutup diri, tapi kalau ingin bercerita speak up silahkan. Kita benar-benar bisa banget, maksudnya ya gue pengen gitu loh merangkul semua kalian semua bahwasannya jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman, karena kita sendiri tuh dilindungi dengan undang-undang, dilindungi dengan aturan-aturan sekolah gitu kan, atau masalah mas kita dilindungi gitu loh, kecuali pimpinannya sendiri nih yang brengsek gitu loh, karena kan sebenarnya bukan ustadz doang pak, ada juga tuh pimpinan yang kurang ajar gitu loh. Nah kalau udah kayak gitu kita tuh punya undang-undang, kita punya perlindungan anak, perlindungan perempuan gitu, karena jujur ya setelah apa yang terjadi di pesantren kita itu bukan perempuan doang yang kena, laki juga kena. Masalahnya pasti kan gini ya, kalau laki gitu ya, kenapa ini pak, ini kesenjangan gender pak jujur pak, perempuan dilecehin lapor oke gitu. Iya, oke. Tapi kenapa pak laki cewek malah demen pak? Gue bingung pak, malah menikmati. Kenapa? Anjing, malah tuh pelecehan. Iya, tolol lagi. Kenapa gitu? Cuman itu kalau sama perempuan diem, pasti diem. Sama aneh nih cowok-cowok nih, gue bingung karena tapi jujur nih kasus yang ada di lingkungan kita itu ustadz ya, baru ustazah dan adik kelas kita gitu ya, dikasih kita laki juga gitu, dan itu sangat-sangat, dan padahal punya istri, kayak Udah punya anak kalau salah. punya anak malah kayak oh shit man, itu bukan hal yang positif, itu jauh banget, itu udah melenceng banget, kaum Nabi Lut ya. Singkatnya kaum Nabi Lut gitu lah. Dan ya pokoknya gue cuma berharap dunia pesantren, apalagi santri, kita juga ada hari santri gitu kan, dan bulan apa sih itu? Oktober ya, 2 bulan yang lalu kita ngerayain hari santri, yang dimana gue lucu banget tuh pak ya, kasus demo di teras untuk nak kasus juga lagi gue, ntar tak juga lagi gue. Udah jangan dibahas. Jangan. Ntar gue tit. Ya intinya gue cuma berharap santri kedepannya akan lebih membanggakan, punya hal-hal positif, entah itu santrinya, ustadznya, pimpinannya, ataupun pesantrennya gitu. Karena ya gue yakin pak, pesantren kecil gitu kan yang sering ke up itu kan pesantren gede nih, kayak pesantren yang udah terkenal banget gitu kan, yang banyak kasusnya banyak gitu kan. Ya gue berharap juga untuk kalian semua nih yang ada di asrama atau pesantren yang mungkin nggak terlalu terkenal, mungkin memang cuman akreditasi C atau B atau mungkin A, atau juga nggak tahu, ya gue berharap kalian speak up gitu, jangan tutup-tutupin gitu loh, karena ya kita tuh sekolah Penyakit kalau didiemin tuh. penyakit ya, benar penyakit, karena makin banyak korban nanti gitu loh. Jadi kita tuh sekolah tuh ya pengen cari ilmu, bukan mencari trauma, bukan mencari luka gitu loh, kita pengen cari ilmu bukan luka gitu loh. Jadi ya kita harus berani gitu loh untuk menyamankan diri kita sendiri gitu. Asal jujur nih ya, gue cuman berapa bulan pak? 3 bulan 4 Ya bulan. dia tuh dulu pas pertama kali masuk pesantren itu agak shock, kaget, kayak mikirnya pesantren itu tempat buat belajar.
dan dia tuh kaget loh, kok bocah-bocahnya bader-bader semua gitu ya, ada yang ngerokok lah, ada yang cabut lah, gimana lah gini. Gue lebih kaget ke si Pepe. Kenapa tuh? Tawuran kan bocah? Hah? Tawuran, Oh iya, tawuran. Bocah tebet tawuran gitu. Ya di mana gue udah pensiun nih. Gue ini gue ceritain versi gue ya. Jadi saat itu gue masuk nih. Ini bocah udah nggak ada. Ini bocah lagi cabut nih. Singkat gue, ini bocah lagi cabut nih, ke maknya nih. Gue masuk sama mak gue, ya ini bocah nggak ada pokoknya. Datang lah gue masuk, set sama mak gue gitu kan. Kita masuk ke sana. Itu tuh ada Rafli, terus siapa lagi ya? Gue udah lupa nama-namanya, jujur gue lupa namanya. Terus Araya, segala macam gitu, ada segala macam gitu kan. Masuk nih, terus udah anak baru gitu kan. Yang jujur gitu kan, karena gue jujurin Pan ya, karena gue punya trauma ya. Gue dulu waktu kelas 6 gue pindah dari Jakarta ke Bekasi dan gue tuh dibully. Jadi pada saat gue masuk lagi itu gue jujur agak takut gitu loh, karena ya Kamu pernah dibully? gue pernah dibully Pak pas sama itu ya. Nanti gue ceritakan ceritanya. Jadi gue punya trauma tuh untuk masuk ke lingkungan baru, yang dimana gue takut dibully lagi gitu kan. Yang sebenarnya walaupun guanya bisa dibilang arogan, tapi jujur aja ya, yang namanya dibully itu tertekan cuk. Kan nih temperatur panas ya, maaf dah, jujur li takut gitu loh, karena bukannya takut dikeroyokin, gue nggak takut dikeroyokin. Oke lanjut, tadi mohon maaf nih, tadi ke pause ya gara-gara HP-nya panasan ya guys ya. Jadi dari mana? Gue masuk sekolah gitu kan, dan itu gue takut tuh kan, gue takut dibully segala macam gitu kan. Dan jadi pada saat itu alhamdulillahnya nih, gue lupa kayaknya Bernard atau Lukman. Ini orang yang paling berjasa dalam hidup gue adalah Lukman ya. Lukman lo the best. Jadi pada saat itu gue karena masih baru, gue nanyakan lemari di mana. Gue dapet lemari itu deket pintu tuh. Hebat, gue deket pintu sebelah kiri gitu kan. Ini pintu sebelah kirinya lemari gue gitu kan. Dan itu FYI, jadi pas satu gue lagi ngapain baju tuh Lukman nyamperin, kenalan. Nama lu siapa gitu kan. Lukman Pak, buat ngerangkum lo ke bocah ya. Iya, Lukman, jujur Lukman yang nge-staff gue gitu. Nama lu siapa? Gue Lukman bilang gitu kan. Ya gue Alvin gitu kan. Terus udah nih Lukman doang kan. Segala lama beberapa orang datang tuh, gue lupa, Bernard lah segala macem lah, Rapi lah, pokoknya siapapun itu kan datang nih. Terus situ karena gue lama-lama, jadi karena gue malu gitu join gitu kan, gue lama-lama ini ngapain baju kayak udah masuk nih, ntar gue keluarin lagi gitu kan, karena gue takut gitu. Tiba-tiba Pin sini aja gitu kan, siapa cewek malu buat gue. Pos cuek gitu. Ini bocah datang nih, apa sore datang nih, ini bocah malamnya datang, cet, abis ngaji nih datang, cet. Gue di situ belum, gue jujur ya, gue situ belum tahu dia yang mana, karena gue pertama kali ketemu cuma di sini doang nih, di rumah ini pertama kali ketemu sama dia doang, dan itu pun cuman kayak ya udah lo siapa gitu loh, gak peduli gue gitu kan. Itu tuh poin, gue jujur aja gue gak peduli. Dulu kurus keling hitam gitu kan, sekarang udah mendingan gitu kan, udah gemuk berisi, gue muka udah fresh gitu kan. Jujur dulu, wah gila, kalau ada fotonya kan gue kasih fotonya dia aja gitu kan. Jadi Pak fotonya udah Pak kan gitu. Nggak ada yang megang anjing fotonya, gue juga kagak megang, nyokap gue kagak megang. Gitu pokoknya ada lah, pokoknya gue dari kurus keling gitu kan. Jadi gue dulu pas dia terus ini kan kita dikenalin sama salah satu saudara lu gitu kan, yang emang pernah kerja di sini juga gitu kan. Ini boleh kerja lah ya. Terus dikenalin nih, itu ada tuh keponakan saya tuh di sama lagi, itu lagi tit gitu kan, di saat ini gitu kan. Kali ini hasil datang nih dia kucuk sama tantenya dia gitu kan ke rumah. Ini Pin, kenalin nih Gidan. Terus gue kayak oke. Udah amat gitu, gue peduli gitu kan. Nah dari situ alhasil gue waktu pas pesantren itu gue gak tau kenal dia. Gue tuh baru deket sama dia pas yang sekolah yang tadi itu tuh, yang pas cabut ngajak ngopi ya, bener, ngajak ngerokok di kuburan. Karena dia tahu gue ngerokok gitu kan, dan itu baru tuh situ mulai deket segala macem sampai sekarang gitu. Ini awal mula gue deket sama dia. Jujur mah dulu gue nggak peduli aja sama dia, kayak lo siapa lo gua gitu loh. Cuman ya di sininya ya kita saling melengkapi lah gitu. Oke, gue mau cerita tentang yang tadi gue dibully gitu kan, kenapa gue takut masuk satu lingkungan yang baru. Ya
Karena gue jadi waktu SD itu kelas 5, jujur nih guys ya, gue pernah nggak naik kelas sekali. Makanya gue sama dia tuh umur beda 2 tahun. Iya 2 tahun. Lu berapa? 2004. Setahun. Oh beda tahun, ya beda tahun. Cuman lulusnya. Terus gue duluan baru gue lulus gitu kan. Jadi itu beda tahun. Jadi gue tuh pernah setahun. Karena sebenarnya nggak ada sih namanya efek broken home tuh, nggak ada ya. Efek broken home tuh nggak ada. Cuma itu emang tergantung individualnya aja sih di tempatnya gitu ya. Itu dulu gue cabut-cabutan waktu zaman SD karena gue takut nih. Gue takut pak, dulu tuh gue matiin saklar satu sekolahan, saklar ruang guru sekolah lain pak. Jadi gue SD tuh ada Pas jadi satu lapangan 7 lah, satu gedung tuh 7 SD, 3 SD gitu kan, 7. Dan gue matiin salah satu ruang guru plus kepala sekolah pak. Cetek, cung mati, tangkep lah gue. Oh lu ketangkap itu? Tangkep gue. Saking aktifnya dulu tuh gue tuh extrovert banget dulu pas 5. Hasil dikasih tuh gue surat nih punya orang tua, karena gue takut gitu kan, di surat gue umpetin gitu kan, terus gue nggak kasih kalau tuh gue cabut-cabutan sekolah selama 2 bulan pak, masih tidak dia main warnet, terus kebongkaran segala macam lah pokoknya, pinggir kali gue dulu kan Manggarai gitu kan. Karena bandel itu gue nggak naik kelas, dan padahal setelah nggak naik kelas itu gue lebih baik lagi gitu loh, gue lebih better gitu loh. Gue yang dulu tolol, bego gitu kan, ya gue MTK jadi demen segala macem. Dan jujur li itu gue masuk 5 besar gitu loh kan, 5 besar pas 10 besar gue lupa gitu. Jadi gue berprestasi lah saat itu gitu kan. Cuman karena ya segala bentuk kebaikan lo, satu keburukan lo tuh lebih berkesan dibanding 1000 kebaikan lo gitu loh. Alhasil karena gue tetap dicap jelek, tetap dicap bandel, dipindahin lah gue ke Bekasi gitu kan. Sekolah lah gue di Bekasi ini. Nah, jadi gue emang udah nanti gitu kan, karena jujur gue juga kaget pak. Gue waktu di Jakarta sekolah jam 1 tuh emang udah masuk pak. Di Bekasi jam 8 baru masuk pak. Gue datang nih cuk jam 6 gitu kan, masih gelap nih, kok sepi gitu kan. Kok sepi apa libur gitu kan, malah Senin gitu kan, apa nggak upacara gitu kan. Alhasil gue datang apa, gue kan ditinggalin nih, dia diganterin nih sama ada waktu itu ART gue yang bisa bawa motor gitu kan. Saya dianterin, pas udah nyampe sekolahan udah gue tinggalin kan. Gue pelongo di sekolahan, jujur aja gue pelongo di sekolahan. Gue nungguin apa ya? Mana? Hah? Double. Bukan SD kan pak, gue bilang pak. SD mana udah kasih? Adalah kalau dicari, adalah SD pakai Bekasi gitu kan. Sampai pas masuk gitu kan, akhirnya emak gue datang. Nggak tahu emak gue datang, emak gue di Jakarta kan soalnya. Datang masuk ke ruang guru, situ gue masukin kelas 6A tuh. Pas masuk, wah ini teman sebangku gue, jadi gue dikasih tahu sama Bu Eni itu, dan gue masih ketahui sama wali kelas terbaik sepanjang masa hidup gue, Bu Eni. Dia bilang, kamu dulu sekolahnya Angga ya, namanya Angga pak, ingat banget pak, namanya Angga gitu. Banget tuh bawahnya tuh agak lain gitu loh, SD-nya itu tinggi banget pak. Gue udah dulu sebagai, kenalin nama gue Angga, buset, bangga, maksudnya pede banget cuy. Gue langsung kayak, oh iya Alvin gitu kan. Terus habis itu ini kayak gue bakal undang 2 orang lagi yang penting nih. Ini soalnya ini ada 2 orang gini yang punya cerita juga di SD, sahabat gue juga waktu SD kelas 6. Habis itu gue kenalan sama Angga, yang cowoknya nih datang nih kenal sama gue, nama gue ini, nama gue sama cewek, oke lah cowok-cowoknya gitu kan. Nah jadi gue tuh sebenarnya dibully itu bukan sama laki-lakinya. Kalau untuk laki-lakinya gue jujur li gue bantemin duluan gitu, karena ya gue ngerasa lo kalau emang berani jangan di sekolah gitu loh, di luar sama gue gitu. Gue panas lagi, paus dulu deh anjing. Nah, jadi gue bilang sama yang cowok-cowoknya, lo kalau emang mau ini ribut ayo di luar gitu loh, jangan di sekolahan, karena ya lo cupu ke sekolah. Cuman yang bikin gue down mental kalau itu adalah dibully sama perempuannya. Kenapa sih gue ngedown gitu sama perempuan? Ya jujur li gue nggak bisa ngelawan perempuan, karena gue punya satu trauma lah masa kecil gitu kan.
dan gue takut untuk melawan perempuan. Bukan takut, lebih menghargai perempuan sih, karena perempuan itu jujur li tahapnya tertinggi. Gue nggak bisa ngelawan. Gue dulu tuh dibully itu bukan fisik juga sih, fisik juga ya. Pokoknya gue dikata-katain lah, anak Jakarta lah, segala macem lah. Oh pokoknya bener-bener kata-katain banget. Abis itu fisiknya itu adalah muka gue hitam-hitamin, jadi kan penghapusan terus nih pak Tahu gua. muka gue. Comeng-comeng. Iya, dan jujur li ya, gue kaget di SD bisa bawa HP di zaman itu ya. Coba deh lu udah sama aja kita nggak bawa HP kan, Iya. sekarang udah boleh tapi kan. Boleh. Nah, gue dulu diam tetap. Hah? Diam tetap. sekarang sama di diem. Pokoknya dulu tuh kan gue kaget karena anjay semaju ini kah keuangan keluarganya gitu. Nah halal ya? Astagfirullah. Intinya gue kaget gitu kan, bawa HP jadi gue di foto segala macam. Gue fotonya udah hilang gitu. Jadi gue dulu dibully gitu kan, muka gue hitam gitu kan. Terus gue juga di kayak di bantur-banturnya lah, bantur masih oke lah gitu kan, kalau jadi bahan suruhan gitu. Cuman yang fisik itu gue nggak bisa. Dan hasil gue down parah. Dan di situ gue ketemu sama 2 orang yang ternyata korban bully selama 6 tahun. Sahabat gue pak, namanya Akia dan Venza. Dan setelah itu baru kita bangkit bareng-bareng. Dan gue sahur, ini ujian apa enggak sih? Enggak. Di pohon doang ya? Pohon doang ya? Jadi gue bisa ngebanggain tuh semua gitu, untuk ngebales mereka-mereka yang Iya gerimis. dulu ngebully gue gitu loh. Oke. Jadi gitu pak, dulu tuh gue takut untuk lingkungan baru tuh ya, gara-gara gue dibully. Dan itu jujur li trauma yang dalam buat gue, yang bikin gue sekarang ini pun takut untuk nyemplung pak. Meskipun gue percaya diri gue sama lebih mateng, mental gue lebih mateng, cuman ada sedikit goresan luka. Tadi kan gede luka gue dari gede kan, udah gue obat perlahan. Cuman jujur li yang namanya luka tuh ada bekasnya ya. Itu masih terasa. Gue ketika masuk lingkungan baru tuh gue pasti akan jadi diem dulu, introvert dulu. Yang padahal dulu tuh gue orangnya SKSD banget, orangnya dulu tuh ya sok nongkrong deket lah intinya gitu kan. Bener ya udah berbaur aja gitu loh. Cuman semenjak hal itu hasil gue jadi oke, kalau kalian ketemu gue pasti gue bakal pergi dulu. Beda hal kalau kerja ya, kalau kerjaan gue yang freelance gue gitu kan. Mungkin kalian yang mengikuti gue di salah satu media sosial gue dan kalian tahu freelance gue, job gue, kalian bisa melihat perbedaan gue. Tapi inilah yang aslinya gue adalah gue nggak bisa gampang berbaur dengan lingkungan baru. Gue butuh adaptasi yang emang sih nggak lama banget, lumayan cepet, cuman nggak secepat dulu gitu. Dulu tuh gue lebih cepet banget ya. Gue butuh waktu sekitar 2 jam 3 jam, gue butuh waktu untuk hal itu, adaptasi, untuk melihat dulu. Habis itu ketika ada change, peluang, baru gue bisa masuk. Tapi kalau nggak ada change, gue nggak bakalan ngomong sama sekali, gue bakal diem doang, mengamati doang. Itu gue gitu. Dan ya jadi kenapa sih kok dia jadi tamu gue mulu gitu loh, undang yang podcast sama gue mulu gitu loh. Ya karena susah bareng gue, senang bareng gue. Dan jujur ini kita baru balik nih, kita baru pulang main biliar nih bertiga tadi ya, kita bertiga main biliar. Karena di saat dia punya rezeki ngajak gue datang ke gue gitu kan, ya udah kalian, gue habis ada job gitu kan, terus punya rezeki, udah ayo kita main gitu kan. Walaupun nih orang agak susah di telepon ya guys ya, di telepon bukan diangkat dulu, di reject langsung ngechat. Kenapa ini mah angkat? Oke, gue langsung ngomong dong, angkat cok, ngapain lo reject dulu gitu kan, baru gue telepon lagi, baru diangkat. Maksud gue gini, kalau emang lo lagi misalnya sorry ya, misalkan lo lagi BAB gitu kan, kenapa gue lagi BAB kan enak, oke gak gue telepon lagi gitu kan. Ini enggak, dia malah lagi santai aja gak mau nelfon. Kayak cok, lo kalau gue tiba-tiba gue kecelakaan, gue telepon gak diangkat, di reject, lu anjing sih pak, Gue kepikiran apa situ bang. Makanya lu angkat kalau telepon, jangan reject goblok. Makanya nih, gue juga kesel, gue gak tau kenapa ya ini orang ya. Ini bisa paketan nih, ya kan? Ini bisa paketan nih. Gue telepon memanggil, gue cek satu. Gue depan rumahnya dia nih. Dia bilang kan, Pak jemput deh. Oke, gue jemput ntar ya. Dia bilang, yaudah ntar kalau udah depan rumah kabarin nih. Gue kabarin nih, Pak gue di depan. Cek satu tuh, gue telepon memanggil nih. Masuklah gue, ini motor dia nggak ada nih. Tapi sendal dia nih, sendal kebanggaannya dia nih, yang putih ini nih, ada nih di rumah gitu kan. Gue mikir gini nih,
Terus sepatu juga ada nih di rumah. Gue tok assalamualaikum butoh gue bilang gitu kan, jidan gue bilang nggak ada tuh satupun kayak waalaikumsalam ke atau nggak bentar ke atau ngecek gue gitu, bentar pak gitu lagi ngapain gitu. FYI gue situ 15 menit nungguin dia karena gue bete, gue kesel gitu. Kebetulan gue punya pulsa kan, gue telepon pakai pulsa, set pertama nggak di reject sama dia nih, dimatiin nih, gue tahu dimatiin. Coba kan jadi nih pas gue telepon tut terus tiba-tiba yang mana ada 7 sedang sibuk, wah di reject konyol orang nih, konyol di reject nih, telepon lagi lah, set nah gue kok telepon pakai pulsa, setan lo cek satu anjing, enggak tuh gue chat bisa tuh gue chat lu baru aktif anjing. Itu gue juga nggak tahu itu. Gue depan rumah gue bilang gitu. Terus kata dia, iya pak bentar pak keluar. Terus dia ngapain? Gue pikir nih, karena gue bilang gue OTW kepincang satu kan, mungkin dia kayak oh ya udahlah gitu kan, gue datang minimal setengah rapi lah, nggak rapi banget, setengah rapi lah. Keluar, set rambut berantakan, baju kaos, celana pendek. Minimal ya minta maaf gitu. Ini enggak pak, sumpah pak, tadi gue pikir ada nenek gue di rumah. Gue langsung kayak oke. Terus gue depan rumah lo 15 menit, assalamualaikum sampai anjing rumah di sebelah tuh dia nggak denger. Gue langsung kayak anjing orang sering bacok bangsat, telepon di reject. Justru itu letak titik asiknya. Konyol lah si pala bener itu, konyol anjing, asik pale lu konyol anjing depan rumah Anjing rahang gue sakit tuh. Oke, itu kalau misalkan gue ke rumah dia nih, pernah nih karena gue baru pulang gitu kan, gue ada job gitu kan, gue baru pulang, tiba-tiba orang ngechat gue, enggak ngechat nih, langsung nelfon, set, gue beda sama dia, gue langsung gue angkat, siapapun gue langsung gue angkat kan, pak, lo di rumah nggak? Di rumah nih, gue baru pulang, kenapa? Yaudah gue OTW, yaudah tunggu situ ya, gue bilang, lo tau nggak tadi apa? Jam 3 pagi nelfon gue. Apa aja memang dia? Download daleman game kuda lu jam 3 pagi. Tahu nggak guys, nelfon di rumah nggak? Di rumah. Yaudah gue ke rumah, ya gue mau numpang wifi-an. Hah? Mau ngapain? Mau daleman game. Anjing jam 3 pagi mau ke rumah cuma buat download game, dan gue baru pulang kayak oh ya udah oke gitu, sokin aja gitu, sokin. Oke bentar ya pak, gue prepare dulu. Oke. Gue baru rebahan nih, habis cuci muka, bersih lah gitu kan, cuci muka, cuci tangan, kaki, cat gigi gitu kan, baru rebahan, nelfon lagi, woi depan anjing, bilang OTW enggak, tiba-tiba depan rumah nelfon gue. Lo bayangin gue kan habis bersih ya, gue nggak pakai baju dong, gue cuma pakai celana doang dong, langsung kayak nah anjing, lo punya handphone buat apa sih bangsat? Lah buat ngabarin kalau di depan rumah. OTW ngabarin anjing biar gue tetap prepare. Setan. Kalau kita nggak dapat kabar dia, kita nggak tungguin, datang ke rumah tiba-tiba, halo di depan gitu, depan gitu. Itulah kenapa gue nggak pakai kata OTW. Tapi kalau bilang OTW, seabad menit depan, gue udah siap gitu, maksudnya tapi kan maksud gue enak gitu, dia nyampe sejalan gitu kan, atau kalau misalkan dia mau main gitu kan, dia nyampe, gue udah ngeluarin kabel, gue udah ngeluarin karpet gitu buat nongkrong di depan gitu kan. udah anjing. Inilah yang bikin gue awet temenan sama dia lama, ini konyolannya dia ini gak bisa habis cok, konyolnya ada aja anjing. Kalau lagi cerita serius nih dibawa bercanda, lagi bercanda dibawa serius sama dia. Terus semuanya langsung dikeluarin anjing. Masalahnya bercanda oke lah kalau bercanda kayak normal anak tongkrongan. Canda anjing. Emang bercandaan gua. Iya. Ya usus lurus. Oh, usus gue lurusin. Anjing. Pipi gua sakit anjing, tau mulut anjing. Usus lurus ya, kalau mau cari tahu usus lurus mah diajarin sama dia anjir. Karena lu nanya sama gue, Pak, anjing. Ya lu nanya sama gue, jadi
Jadi gini guys, kenapa sih gue bisa terlalu lama sama dia, karena kita saling melengkapi. Untuk hal duniawi mungkin pengalaman gue lebih banyak gitu kan, jadi gue bisa sharing ke dia tentang apapun itu, tentang kehidupan gitu loh. Cuma kalau untuk hal agama, misalkan kayak hadis atau eh, apa ya, cerita pokoknya sejarah tentang agama, ya gue butuh dia gitu loh, karena dia 6 tahun itu kan di asrama, dan dia juga lebih hatam gitu loh untuk kitab-kitabnya. Mungkin sekarang gue nggak tahu ya, cuman jujur nih gue kadang nanya sama dia pun, kita berdua tuh bukan yang kayak kalau kita nggak tahu kita pernah tahu, kita enggak. Jadi kalau kita nggak tahu ya kita nggak tahu gitu loh. Itu nyari barang gitu loh, dan itu yang bikin kita makin kayak ya udah, kita sangat butuh gitu loh. Dia butuh kehidupan, gue butuh agama, walaupun ujung-ujungnya ya nggak pakai sih dua-duanya. Nggak pakai sih dua-duanya. Lo duniawi ngebahas yang akan datang masih lama. Nah, kita ngebahas agama emang dipakai. Ada sih beberapa dipakai kalau bersin gitu kan. Kalau bersin ada balas-balasannya gitu kan, atau ya nanti datangnya nggak assalamualaikum anjing. Depan. Jadi kayak sia-sia gitu loh. Kita kalau jujur nih ya, gue kalau nongkrong sama dia nih semakin malam, kita tuh bahasannya tuh udah bukan pacaran, bukan kerjaan, enggak pak. Kita nggak bahas tentang agama gitu, kayak itu bahas apa ya, Surga. oh iya surga ada berapa segala macam. Surga ada berapa? Hah? Ini apa sih namanya, yang ewean apa sih? Oh bidadari. Iya. Bahkan bidadari tiba-tiba gitu kan. Gue nanya sama dia nih, nanya kan sama dia, pak kan kalau kita meninggal gitu kan, katanya istri kita tuh bisa kita di kalau sakit. Oh enggak, berawal dari gini, kalau kita meninggal, kita misalkan nih punya istri atau punya sahabat gitu masuk neraka gitu, terus bisa panggil atau enggak gitu, bisa dia bilang gitu. Terus gue bilang, pak di sana bisa nikah lagi enggak, itu emang udah gitu loh, kita emang udah pasangan di situ loh. Bahkan kita udah dapat bidadari segala macam, dia bilang sampai 10 ya, gue bilang 99 malah 99 bidadari cuy, gila gitu kan. Dan ya berhayalah kita gitu kan di situ, berhayalah karena apa pak, di kitab ya dibilang dari itu menyerupai apa yang kita minati gitu selama di dunia gitu kan. Jadi kita apa pak namanya? Ya dus, kita hadis. Kita Ada hadisnya. Jadi, ada hadisnya. Iya itu yang kalau masuk surga tuh yang cowok dapat bidadari spek-spek yang dia mau pas lagi di dunia. Jadi kalau kalian nggak terlalu dengar gitu ya, jadi gue ulang ya pak ya. Jadi emang ada hadisnya, ada kitabnya juga, cuman kita lupa. Mungkin kalau emang ini koreksi kita kalau salah gitu ya. Intinya yang dipelajari sama dia adalah ada kitab yang tentang membahas kaum lelaki pria ketika di surga nanti kalian mendapatkan bidadari 99 sesuai dengan keinginan kita selama di dunia gitu loh. Begitu misalkan nih, cuman kita tuh ngebahas Kita ngehayal jangan kalian pikir serius gitu. Emang sih obrolannya serius, cuman jangan berpikir kita tuh punya pikiran serius, enggak. Kita mikir gue demennya ini, gue demennya anime, dapetnya gimana. kayak dari bentuk anime gimana cowok. Bukan gue, itu bukan gue, dia sendiri yang pengen anime. Diem. Kan kalau anime kan dia bisa bos sekasar kita gitu kan, bos segede apa gitu kan, badannya sayapnya segede apa kan sekasar kita gitu kan, seto. Bangsat betul. Tapi gue nggak terus suka yang gede-gede cuy, gue suka yang normal-normal aja. Yalah tai. Gue jadi buka buat lah. Udah buka gue semua, gue buka. Oh iya. Dan dari situlah kita banyak belajar bahas kitab-kitab segala macam yang memang jujur gue sendiri pun banyak nggak taunya, banyak kurangnya, karena gue cuma 3 bulan di situ ya, 3-4 bulan lah, 3-4 bulan gue di situ di asrama. Dan itu pun yang gue pelajarin ya kebanyakan koreksi, bacaan Al-Fatihah, bacaan Quran lah atau di sama gitu.
karena kayak Al-Fatihah untuk ainnya, pembacaan bismillah, baca. Oh iya, berawal dari baca bismillah tuh. Kita tuh bahas itu tuh. Yang lo bilang ada apa aja? Tafsirannya itu banyak banget dari bismillah, auzubillah, auzubillahi sama aja tuh tafsirannya banyak banget. Dan ya jujur dia sendiri pun capek kalau gue tanya, jujur tapi gue pengen tahu, cuman ya gimana ya, gitu juga gak bisa maksain gitu loh, karena kan dia bukan seorang ahli agama gitu kan, gue juga tahu dia bukan seorang alim ulama, cuman yang bisa gue ambil adalah benar salahnya ketika gue mengucapkannya aja cukup buat gue gitu. Jadi ya kita nggak bisa maksain orang juga untuk menggurui kita gitu loh, walaupun kita merasa dia lebih hebat dibanding kita nggak bisa memaksakan untuk kayak ya lo lebih hebat kalau nggak tahu, nggak bisa. Jadi ya udah, kalau saya memang dengan untuk menjelaskan secara kalau dia tidak bisa menjelaskan secara detail, secara apa ya, berurutan ya udah cukupnya aja gitu loh. Kita ngopi dulu, ngopi. Iklannya kalau dalam lewat ya. Ini disponsor sama Granita. Amin. Sponsor sama Granita, amin Granita. Gue tuh pecinta lu banget ya, aku pecinta lu banget nih. Kalau gue lagi nongkrong open gue DP sedih utama sih. Jangan ngomong gitu, ntar gak jadi. Tapi kalau gak punya duit, Granita coachingnya bro. Kalau punya duit gue udah free, coaching. Kalau punya duit, Granita. Mau maaf Granita, jadi second choice, cuman lu jadi first choice kalau gue gak punya duit. Tapi kayak gue lagi gembel gitu, cuma megang duit cuma 15.000, rokok 4, Granita 2, ya kan. Si paling dah tuh. 2 rokok 1 Granita. Kocak. Kita di asrama nih. Enggak. Asem. Habis makan pedes, makan tongkol gitu kan. Makan tongkol nih. Makanya lauk paling mahal tuh tongkol sama ayam ya. Di hari Jumat doang lagi. Itu pun gacha. Untuk ayam gacha ya. Iya. Tapi kalau untuk pasti Jumat tuh tongkol gitu. Habis makan tongkol nih, mulut berminyak gitu kan, pedes minyak. Jadi pada ngajakin gue nih, Pak, kuburan nih atau enggak warung kuning ya, ngopi gitu. Warung kuning ngopi. Yaudah ayo jalan. Tapi lo tahu kan gak punya duit di situ kan. Tiba-tiba udah slow aja sama gue gitu. Ngutang gitu. Gue pikir ini mau bayarin gue, enggak. Emang enggak apa sih kita masih Mbak Mbak iya teteh. Ntar ya teh, kalau udah dimudipin, kalau udah dijenguk. Lo bayangin nih guys ya. Kalau rokoknya sih nggak ngutang, kita beli. 4 batang atau 2 batang gitu kan. Cukut datang ke warung. Oh gila, teh kopi 1 ya. Kopinya 1 berdua tapi kita tahu diri gitu kan, 1 berdua gitu kan. Teteh itu nggak curiga. Enggak, kalau yang gitu mah bukan warkun Pak, emak dong. Gue nggak ikut waktu emak, gue cuma ikut di kuburan sama warung kuning. Oh iya, nggak ikut ya emak ya? Enggak, udah gue cabut gue. Pokoknya momen gue tuh cuma ada 3 tempat Pak. Kuburan, warung kuning sama gubuk Pak. Itu doang. Kuburan pun gue cuma sekali sama gue. Cuma kita tuh minumannya bukan kopi, penter. Power F. Iya, apa itu Power F? Ya berenergi. Ya kalau nggak ada Terio, teh gelas, kasih ribuan pokoknya. 1000-an, itu juga udah nikmat aja. Iya. Pokoknya dulu tuh kita tuh ya gimana ya? Jujur ya, gua nggak mendukung gitu loh. Gue nggak menyuruh kalian untuk hal-hal negatif kayak gitu. Cuman jujur ya hal-hal seperti itulah yang punya kenangan di saat kita lagi masa-masa sekolah, masa-masa pendidikan gitu loh. Yang dimana sekarang kita nggak bisa ngulangin lagi Pak. Iya. Baru-baru ngulangin, zaman sekarang udah nggak ada yang kayak begitu malah, jadi jarang. Emang gimana Pak sekarang Pak? Apa Dia sama? Di asrama tuh karena sekarang tuh kebanyakan anak-anaknya tuh yang terlalu manja. Kenapa tuh? Jadi kayak apa sih? Karena udah ada HAM ya. Ini ribet nih HAM nih. Padahal Dulu kan pas zamannya gua SMP pas lu masuk tuh gua batasan HAM-nya mau disahin.
Jadi gue tuh masih ngerasain yang namanya di sahabat paham pakai tongkat toya pramuka. Lalu juga ngerasain pakai palaron. Kalau lu palaron masih pralon masih. Kalau gue kan toya pramuka tuh segede apa. Itu cuma gara-gara ngebully satu anak. Emang tolol. Ngebulinya kita tuh cuma apa sih? Jadi banyak nih satu kamar, nah satu orang ini kayak ada yang ngebully, tapi dikumpulin kan akhirnya kita satu kamar dikumpulin. Nanya, yang pernah bully dia berdiri semua. Karena kita ngerasa walaupun kayak cuma ngatain ya, itu ngerasa ya udah kita berdiri akhirnya. Itu dipukul pahanya kiri kanan pakai toya pramuka, Pak. Toya pramuka tuh kalau kalian nggak tahu tuh yang tongkat Yang buat bikin tenda. buat bikin tenda. Nah, yang gede tebel itu. Nah, Itu kalau disabet ke paha warnanya ungu, tapi nanti lama-lama hitam. Gue ngerasain. Bahkan ada sampai yang keluar darah dari pori-pori pahanya, anjir. Nah, tapi kalau sekarang itu tuh udah nggak bisa karena udah ada HAM. Lagi waktu itu berarti soalnya paralon juga sih dong. Hah? Paralon juga nggak bisa dong. sebenarnya paralon masih bisa, cuma pelan, nggak kencang-kencang. Asik Gitu. Soalnya dulu tuh ada kasus kayak anak yang terlalu manja, dia dihukum, dia begitulah fisik kena. Dan dia nggak terima kayak kesakitan gitu, izin pulang. Akhirnya ngadu ke orang tuanya bawa polisi ke asrama. Itu minusnya sekarang. Guys, jujur ya, ini pesan buat kalian para santri, santriwati atau orang tua yang punya anak di pesantren. Sekarang gini guys, ini untuk orang tua dulu ya, Kalian nitipin anak kalian dididik dengan aturan mereka. Gua nggak tahu orang tua yang sekarang kayak gimana, cuman kalian boleh sayang sama anak, tapi Jangan terlalu dimanja. kalian pikirin deh, sayang dalam bentuk untuk apa ya gue nyebutnya ya, kayak kalian sayang boleh tapi jangan Kasih too sayang much. dalam bentuk benar, salah atau benar. Nah itu maksud gua, yang dimana kalian sendiri tuh nggak bisa melihat seperti apa kenakalan anak kalian, dan kalian tuh masa bodoh gitu. Iya, dan kenapa anak itu bisa kayak gitu gitu loh. Itu pasti ada alasannya, nggak mungkin tiba-tiba ucok-ucok dari sananya tiba-tiba anaknya dihukum gitu tanpa alasan, kan nggak mungkin. Pasti ada alasannya. Jujur ya, alasan paling berat di asrama itu adalah merokok sama cabut. Itu yang paling berat tuh di asrama. Hafalan nggak hafal mah wajar, masih Wajar. waktu gitu kan. Atau kayak sama ya cabut sholat juga itu berat tuh. Dan kalian orang tua nih, untuk orang tua gitu, kalian, saya tanya nih sama kalian, ketika anak kalian suruh nih hal yang positif untuk mereka gitu loh, belajar lah atau apalah, anak kalian membangkang, nggak mau. Mungkin anak itu karena rumah di situ ya udah gitu loh, dia nggak bisa apa-apa, itu bisa ngelawan doang. Dan para orang tua pasti capek, main fisik nggak bisa, karena sayang gitu kan. Dan hasil apa? Anak makin ngebangkang karena ngerasa orang tuanya lemah. Terus sekarang karena kalian capek gitu kan ngedidik anak kalian yang ngebangkang segala macam, alhasil apa? Kalian tahu pesantren sekarang punya aturan sendiri. Ketika emang dia nggak bisa menuruti aturan, ya dihukum. Sekali dua kali gue yakin nggak bakal disabet. Pasti entah itu hafalan, entah itu bersihin empang atau pokoknya bersih lah pasti. Cuma kalau udah fatal, kesalahan yang fatal berulang-ulang, pasti bakal dihukum dengan fisik supaya jerak itu. Sedangkan kalian sendiri kalau ngehukum emang bisa, cuma makanya cuma ngambil HP doang. Ngambil HP, anak bisa kabur-kaburan juga. Tega pasti. Kan tujuannya nggak tega kan. Nah ya udah, dia sama cuma sama, kita udah ngasih kesempatan dulu. Cuma karena memang anaknya yang berlebihan. Ibaratkan begini loh, kalau kata orang pesantrennya begini, ya udah kalau misalkan kalian sebagai orang tua nggak sanggup, biar kita yang ngelakuin gitu loh, kita yang bantu gitu loh. Karena ya kita tahu kalian tuh pasti nggak sanggup buat yang namanya mau hukum anak dengan visi segala macam, biarlah kami yang lakukan gitu loh. Dan itu pun kita bukan yang seenaknya, kita juga enggak, kita juga nggak seenaknya iya. gitu. Sama santai kita juga nggak seenaknya, karena pasti ada tahapannya gitu loh, enggak yang asal tiba-tiba main fisik, enggak. Dan ini maksud gue adalah ya kalian sayang boleh, cuman kalau kalian sayang gini ya
gue cuma pengen banget nih orang-orang tuh open minded gitu. Kalian ngeliat anak kalian dihukum gitu. Jujur didikan VOC itu lebih berlaku buat gue ya. Didikan VOC lebih berlaku ya, karena gue sendiri nggak didikan VOC gitu. Gue salah makin ditampol. Sama gue juga masih gitu kan. anjir. Maksud gue adalah gini, kalau misalkan memang anak kalian salah kalian dihukum, tanya dulu, cerita dulu, biarin anak cerita dulu. Setelah kalian dengar dari anak kalian, datanglah ke asrama. Kalian dulu aja ngapus sama polisinya. Kecuali ini ya, udah pakai benda tajam baru lu pakai polisi nggak apa-apa gitu loh. Soalnya udah niaya masuknya. Iya, ini enggak hukuman, datang ke asrama. Dengarkan pihak asrama, karena pasti itu ada sebab akibatnya. Gak mungkin tanpa alasan kita menghukum. Nggak mungkin ada akibat tanpa sebab. Nah ya, gak mungkin tanpa Nggak mungkin ada akibat tanpa sebab. Nah ya, gak mungkin. Itu loh maksud gua. Dengerin dulu nih. Kalau misalkan emang kalau menurut kalian itu terlalu berlebihan, ya udah. Silakan bawa pulang anak kalian, bawa pulang anakmu dan rasakan sebentar apa dia. Kalian bikin aturan sama kayak pesantren nih ya, kayak misalkan sholat 5 waktu tepat segala macam, atau hafal atau editing segala macam. Kalian cobain sendiri, rasain sendiri, ya kan? Capek kan? Ya udah, itu adalah bentuk didikan. Nah, pendidikan pasti ada aturannya sendiri. Begitupun di sekolah. Ya gue tahu sekarang memang kita nggak bisa sembarangan mukul atau segala macam. Memang FYI ya, kita sekarang emang dilindungin pak, namanya murid-murid gitu kan. Cuman ya pasti banget kalian sebelum anak itu dihukum dipanggil orang tuanya. Untuk yang sekarang ya, kalau zaman kita beda ya, zaman kita beda. Pasti yang sekarang itu dipanggil orang tuanya. Tanya lah, ini mau aja atau enggak? Anak ibu udah kayak gini-gini sama aja. Tapi kalian masih mau nih di situ, udah terima konsekuensinya gitu. Bahwasanya memang itu didikan pesantren. Kayak mau apa? Kalian udah setuju ya udah. Kalau emang kalian nggak setuju, didik sendiri dah. Capek gue. Jujur gue kayak gimana ya? Ini yang bikin mental anak down itu ya dari lingkungan keluarga sendiri gitu loh. Menurut gue ya. Gue juga dulu tuh sebenarnya punya cita juga kalau gue lagi di pesantren. Gue denger sih dari Musrif ya, terutama dari si Lukman juga. Lukman kan karena yang lebih sering nongkrong sama Musrif ya, karena dia ketua ospek. Oh pas udah kelas 3 nih ya. Iya. Okay. Gue dulu tuh walaupun walaupun kebadaran gue cuma kayak cabut ngerokok itu, tapi kan gue udah berlebihan ya. Nah itu tuh ada mantunya Abah, jadi dia tuh kayak pengasuh lah masuknya jatuhnya. Abah ini adalah pimpinan podcast ya. Nah ini kita lagi ke pengasuhnya. Pengasuhnya tuh dulu sampai ngebicarain ke Abah, ke pemimpinnya. Beda dikit. Diobrolin, bah ini si Jidan nih, si Butoh nih kayak udah kayak ini nih, bader nih, udah kelewatan. Gimana ya gitu. Sampai pernah mau diomongin dikeluarin aja apa kayak gitu. Abah cuma ngomong satu, jangan, dia masih punya niat belajar tuh. Selagi dia masih punya niat belajar jangan dikeluarin. Karena apa? Kalau misalkan ngeluarin santri bader, kayak ibaratnya ngusir santri karena bader di pesantren, coba bayangin di luar makin bandel. Kecuali kalau misalkan nih misal nih anak bandel tapi nggak dikeluarin dari pesantren, itu pasti tetap diurus walaupun bader nakal, itu pasti harus coba. Misal kalau bader dikeluarin, kayak gue pede banget lu, blangsak, maksud gue jadi blangsak gitu loh. Jadi blangsak gitu loh, karena gue pribadi juga blangsak gitu loh. Gue pede gituin loh anjir. Maksud gue gini guys, itu kalau misalkan pimpinannya bener, itu balik lagi. Kalau lagi pimpinannya bener, pimpinannya bener ya. Cuman ya bener, itu maksud gue itu salah satu fakta yang nyata gitu. Karena saat gue sebelum kabur dari pesantren, gue masih mau belajar, gue masih mau sekolah, tuh, gue dari pesantren gue masih mau sekolah, gue masih mau belajar. Cuman karena memang ini salahnya adalah pihak sekolahnya sih. Sebenarnya aklamasi nggak masalah ya. Cuma kan gue nge-triggernya itu kalau ada salahnya gue adalah kenapa gue malah cabutnya dari asrama bukan sekolah. Jadi gue masih mau sekolah, gue masih mau belajar. Cuman tekanan dari pihak sekolah yang dari gue keuangan
dari pihak keluarga ya yang nggak ada komunikasi. Alhasil ya udah duar pecah. Jadinya di luar udah nyamuk nggak kata nih. Balik lagi ke setelan pabrik. Tuh. Yang sebenarnya jujur ya, anak bandel itu masih butuh perhatian doang. Sebenarnya Perhatian doang, butuh perhatian doang. Oke, sekarang kita bahas tentang anaknya nih. Kita bahas tentang anaknya nih. kalau anaknya langsung aja udah anjing, gak usah lebay bego. Enggak, gini. Ini kan tentang orang tuanya ya. Ini untuk anak nih ya. Untuk kalian semua para santri nih. Kayak para santri nih. Gue tahu gitu loh. Kalian bandel gitu. Kalian pasti punya keinginan. Zaman-zamannya puber. Iya, punya keinginan sendiri lah. Ego gue gede tingginya gitu. Nyari ini jati Diri diri. gitu. Gue tahu banget. Cuman minimal punya prestasi. Itu dia. Itu lu boleh bandel, nggak ada yang larang. Karena gue sendiri bandel. Tapi hafalan tetep, setoran tetep, sholat tetep. Ya aturan itu serah lah. Pokoknya aturan wajib tuh ya jalanin gitu. Walaupun kita bandel cuma cabut, rokok gitu kan. Cuma minum punya prestasi. minimal punya prestasi. Iya, king language. Nanti bahasa gitu ya kan lu. Tapi emang bahasa Inggrisnya itu bagus dari gua. Kalau gua di sekolah, MTK. prestasi gua di sekolah, matematika sama ekonomi. Prestasi gua di sekolah. Di asrama ya mereka masih baru gitu. Tapi Iya. di sekolah gua punya prestasi gitu loh. Masih baru, apa yang mau dicari anjir, Nah. masih menggali. Saya gali gua, tapi kalau untuk di sekolah gua udah menguasai gitu loh. Dan gua punya prestasi. Minimal punya prestasi lu jangan cuma bandel, bego lagi. Iya, tolol. Lengkap lu, makanya lu disabet. Sama anjing. Minimal sadar diri gitu. Kalau bandel punya prestasi, kalau misalkan emang lu punya prestasi minimal berjasa di asrama. Itu minimal ya. Kalau kamu punya prestasi minimal berjasa di asrama. Entah kalian yang masak lah, bersih-bersih lah walaupun bukan di tol piket atau tinggal minimal ya kalian punya jasa lah yang bisa dikenang baik di asrama. Itu minimal. Karena ya pasti ada pertimbangan lah pihak-pihak asrama tuh kayak oh ini anak berjasa buat bandel gitu. Ya, kayak dia aja nih bandel, bolos segala macam tapi dia punya jasa nih, punya prestasi. Makanya abang ngomong apa? Masih mau belajar, jangan dikeluarin. Valid gak? Alasan gue valid gak? Valid. Itu untuk anak. Nah kalau misalnya ini untuk orang tua lagi nih, versi baik-baiknya nih ya, anak masih mau belajar gitu kan, anaknya memang mau di pesantren nih gitu kan, anaknya yang pengen gitu loh ya disupport gitu loh, dan kalian lihat perkembangannya, kalian tanya nih, deketin pihak pesantrennya anaknya gimana segala macem. Jadi kalau misalkan emang anaknya salah ya tegur, bukan malah didukung. No bro, no. Kalau lu tahu anak lu salah ya jangan support. Jujur gue bandel pun memang gak disupport ya, tapi kenapa ke semuanya nggak ada datang gitu loh, kan gue juga butuh duitnya buat bayar uang saat itu, dan butuh buat jajan gitu, buat makan karena lauk sering habis, Buat rokok. enggak buat lauk cowok sering habis anjir. Itu kalau di SMA emang sangat berasa. Karena kalau SMP kan pulang ngajinya lebih cepat daripada SMA. Ih makan dulu kurang ajar, makan pamer ya kan depan kita. Tiba-tiba Ai makan ai anjir. Ai makan ai. Lu enggak kita suruh belajar. Ai makan. Ai itu ya apakah manggil kita saudara. ai. Kalau di pesantren tuh ada sistem bahasa. Ya, Nah, ya kalau- ini pesan kita ya, pesan kita. Kalau bahasa Inggris itu kita manggil ke yang lebih tuanya brother. Oke, tapi Kalau bahasa bahasa Arab itu dia manggil ke yang tuanya akhi. kalau perempuannya apa? Kakak dia, kalau perempuan mah nggak ada ya, kakak tetap. Iya, pokoknya itulah. Tapi kalau di Arabin ya ukhti. Ukti kalau diharapin ya. Cuman kita tuh kalau di asrama lebih karena kita memang udah membaur. Kita kalau manggil adik kelas pun iya manggil nama gitu loh. Tapi kalau mereka manggil kita, begitu pun kita manggil kakak kelas, manggilnya ai. Ya sebenarnya akhi, cuman kita karena Ya udah ribet nyebutnya anjing. iya ribet, Iya. jadi kayak ai aja gitu. Ai A sama aja. i gitu. Ai gitu. Kayak gitu. Alhasil ya itulah adab-adab yang memang bahkan Bagus sih itu. itu bagus loh, maksudnya untuk lebih Kayak tua gitu loh. menghargai yang lebih Menghargai tua, walaupun kita menghormati. sebenarnya kita nggak gila hormat, kita pun di luar ya lu panggil nama aja anjir. Ngapain sih manggil kayak gitu Iya. di sekolah nih ya, maksudnya di luar asrama nih, itu kan aturan asrama ya,
di luar sana kita manggil nama terserah, tapi kadang ada yang tetap manggil Ais, itu gue respect gitu, gue kayak oke, makasih gitu kan, tapi kita nggak hormat, gue manggil nama juga nggak masalah karena udah kebiasaan gitu. Karena gue ngomong sama Raf saja, Rafsa manggilnya kakak kelas gitu kan, tapi kalau di asrama ya gitu loh. Bahkan di asrama pun kita nggak bisa ngomong lo gue, nggak bisa. Ana ente gitu kan, Ana tuh saya, ente tuh di kamu gitu loh, bahasa halusnya. Ya bahasa inilah ini jatuhnya Betawi ya, ente ya Betawi nggak sih? Apa nih? Anaknya Arab. Iya. Kalau di daerah kita apa sih, kalau aneh ente itu apa sih? Ente Betawi. Iya Betawi kan. Jadi pakai yang tahu tentang bahasa daerah komen dah. Tuh gue pusing gak bahasa daerah banyak banget cuk. Iya. Pusing gue. Kok jadi pesantren lagi sih bahasnya anjir. Kemarin pesantren lagi. Cuman ya ini versi ya, di luar ada versinya juga ya. Kemarin episode 1, sekarang episode 2. Episode 2 tentang pesantren lah ya, santri lah ya. Dan sebelum closing karena baterai gue lobet dan ini udah sejam. Closingnya karena baterai lobet anjing. Baterai gue berapa nih? Tuh 18 yuk. Ini baterai gue lobet dan juga udah sejam juga gitu, udah sejam. Jadi kita sebelum closing nih ya, gue mau ngomong kalau memang kita salah kita mohon maaf gitu kan, karena jujur ini adalah sudut pandang kita, POV dari kita. Kalau memang kalian punya POV sendiri atau salah sendiri atau mungkin kalian punya kritik atau saran yang gue bakal dengerin, tapi tolong banget nih gunakan kata-kata yang sopan. Walaupun kita ngomongnya apa pakai kata-kata jomok juga. Udah kita cut deh, intinya kita kalau diam intinya kita mau maaf sebelumnya, kita mau maaf dan makasih dengan dengerin juga. Jadi ini POV dari kita, dan ini adalah ya sebenarnya obrolan gabut kita aja sih malam-malam, dan ini juga podcast dadakan gitu loh, makanya ya seadanya aja lah gitu kan. Dan ini adalah podcast setelah sekian lama gue nggak podcast lagi, karena jujur dia tau lah ya tentang kehidupan gue. Dan kalau kalian dengerin podcast gue dari 1 sampai yang sekarang, gue lupa episode berapa, ada beberapa episode yang memang seharusnya tentang dia lah ya, yang memang sebenarnya mau hapus pun nggak bisa, tapi ya udah. Emang bisa dihapus? Kan jadi aneh kalau episode yang lengkap ini kok hilang cerita intinya itu macam itu kan. Oke. So kalau kesal di sini kita 17 di sini juga bersama Jidan atau Butoh, sahabat gue dari asrama yang berawal secara singkat, yang berawal konyol gitu kan, kayak lu gua nggak peduli gue gitu kan, sampai akhirnya kita saling melengkapi. Saya sorry dan saya thank you banget kalian semua. See you next content. Bye bye semuanya.